CCTV ini isinya mengenai pembuangan mayat. Jadi apa yang dikatakan Rasman, ya biarkan saja lah, biar senang lah. Kalau bisa membalikan waktu, memutar ulang waktu, pengen join jadi pengacara KPG, Pak Tony mau nggak? Ya kan gitu Rasman. Iya. Bohong ini. Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik? Anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati. 100% saya optimis 1001%, insya Allah. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas kata Pak Tony. Ternyata CCTV tersebut isinya tentang pembuangan mayat. Begini videonya. CCTV ini isinya mengenai pembuangan mayat. Jadi apa yang dikatakan Rasman, ya biarkan saja lah, biar senang lah. Kalau bisa membalikan waktu, memutar ulang waktu, pengen join jadi pengacara KPG, Pak Tony mau nggak? Ya kan gitu Rasman. Iya. Bohong ini. Berarti ketahuan dong siapa yang membuang mayat ya? Ketahuan kalau ini. Makanya Kapolda Jawa Barat kita minta itu CCTV itu diminta Pak, ya diminta. Ya jangan menghilangkan, artinya kepemimpinan 2016 lalu dari Kapoldanya menghilangkan barang bukti. Seperti itu. Jadi kiri kanan ini jauh dari 100 meter lebih ya Pak. Ya seperti kata AF itu ya. Sebelum tongkrongan di sebelah sana itu ada CCTV. Ya Pak, dan ke kirinya juga ada CCTV. Jadi masuknya orang-orang ini kelihatan dari jarak jauh, itu kelihatan. Dia satu Indomar apa Alfamart itu. Yang satu. Mondar-mandirnya motor itu ya di jam sekian itu motor jenis apa saja kelihatan Pak. Itu salah satunya. Jangan sampai nih yang punya Indomar yang 2016 lalu itu hilang pula CCTV-nya. Ini kan gercep Pak. Ini orang yang melindunginya ini gercep orangnya. Iya Bu. Apa? Iya Informasi yang Ibu dapat. AF ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat? Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF jangan bohong. AF pakai masker warna hitam kala itu ya, pakai jaket itu. Oh. Ya. Jadi salah satu kuncinya Pak, saya mohon dari Kapolda ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya. Tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa. Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang ini karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi banyak. Dia melakukan tugasnya ada nih. AF seperti ini dan seperti ini itu ada, Pak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata Pak Tony dan Ibu Widya bahwa CCTV yang dihilangkan itu ternyata isinya tentang pembuangan mayat dan terlihat jelas siapa yang mengeksekusi, siapa yang membuang mayat tersebut. Makanya sampai sekarang tidak dikeluarkan CCTV tersebut. Dan juga AF dikatakan bahwa AF itu berada di tempat kejadian pada saat Vina dan Eki dieksekusi. Maka dari itu sampai sekarang AF menghilang, entah kenapa. Seharusnya AF ini memberi keterangan yang lebih lagi dan bukan memberi keterangan yang palsu. Kita lanjut videonya. Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik? Anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati. 100% saya optimis 1001%, insya Allah. AF dan Pak Rudiana, artinya bahwa ketika kamu ke situ AF dan Pak Rudiana sudah. Bila kalian masih mengingat perjalanan tengah malam Ano 8K bersama tim, rasanya kalian tidak harus kaget dengan apa yang disampaikan oleh Dede TV. Karena pada dasarnya perjalanan tersebut yang salah satunya menuju lokasi beliau adalah memang mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Meskipun memang dengan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya apa yang dijelaskan Dede TV terhadap
Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebagian kecil saja. Karena sebenarnya apa yang dijelaskan Deddy TV kepada Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak yang terjadi. Karena memang ada beberapa hal yang harus disimpan terlebih dahulu karena menyangkut banyak hal yang berimplikasi kepada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan ke depannya. Karena jujur saja sebenarnya ada banyak hal yang memang harus disimpan terlebih dahulu. Ada banyak hal karena menyangkut banyak pihak, menyangkut banyak hal yang bila di waktu yang kurang tepat diungkapkannya akan menjadi sebuah blunder. Namun bila disampaikan di waktu dan tempat yang tepat, akan sedikit banyak atau berimplikasi kepada pengungkapan peristiwa. Karena pada dasarnya kita meminta kepada DDTV untuk menjelaskan kepada Kang Deddy Mulyadi bila secara on the record hanya sebagian kecil saja. Namun ada banyak hal dijelaskan secara off the record agar kondisi yang ada tidak membahayakan banyak pihak. Karena sebenarnya DDTV cukup memiliki banyak informasi yang mampu mengungkapkan peristiwa secara faktual. Nah, hal-hal tersebutlah yang disampaikan secara off the record. Cukup off the record saja, meskipun Alun 8K mengetahui persis hal-hal yang dianggap harus off the record tersebut. Maka tunggu saja, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, akan dijelaskan secara gamblang. Sabar. Ada perjalanan berikutnya yang akan memunculkan sosok yang lain untuk menambah keseruan apa yang terjadi. Bahkan akan jauh lebih menggelegar bila sosok tersebut muncul. Sabar, ada waktunya, tenang. Semua akan indah pada waktunya, meskipun tidak cepat namun tidak dalam waktu yang lama. Sabar, tenang saja. Ulala. Kalau polisi menggunakan pendekatan intimidasi, penyiksaan, penekanan, memaksa para terperiksa untuk mengaku, patut dicurigai bahwa polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan mereka tersangka. Kenapa pendekatan intimidasi, penyiksaan, pemaksaan ini dilakukan? Karena mereka kejar target untuk membuktikan suatu peristiwa itu. Ini biasanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang menyita perhatian masyarakat. Contoh, terorisme, pembunuhan, perampokan. Ya, ini dilakukan terhadap perkara-perkara yang menyita perhatian masyarakat. Supaya apa? Supaya mereka dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nanti setelah ada tersangka palsu, terdakwa palsu, terpidana palsu, polisinya paling tidak kasat reskrimnya akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hal atau penghargaan dari atasannya. Bapak Ibu sekalian, ingatkan kepada saudara-saudara kita di kelompok-kelompok kecil, di komunitas-komunitas kecil. Kalau saudara kita mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan ini, jangan sempat akui, jangan sempat turuti apa yang menjadi permintaan penyidik itu. Karena itu akan merusak segala tatanan dan proses hukum di Republik ini. Kalau mereka mengiming-imingi akan dipermudah, akan dibantu dan bla 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 segala macam itu, jangan percaya. Jangan percaya, karena itu adalah hanya akal-akalan. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa Fahad Abbas meminta Ibtu Rudiana agar keluar. Karena bagaimanapun juga lebih berat lagi orang tua yang anaknya dihukum tanpa sebab, tanpa apa yang dilakukannya. Dan begitu juga dengan si Dede yang saat ini telah memberikan
dan jujur kepada kaum Mulyadi bahwa dia diarahkan oleh Bapak Ibtu Rudiana dan Aep. Padahal 7 tersangka tersebut bukanlah pelaku dalam kasus Vina Cirebon. Dan juga di sini masih banyak mungkin hal-hal yang masih belum diceritakan oleh Dede tersebut. Semoga saja Aep ini bisa muncul dan memberi keterangan yang lebih baik lagi agar tidak salah tangkap, agar 7 narapidana yang sekarang ini dalam penjara bisa dibebaskan. Kenapa polisi atau Polda Jabar memaksa orang ini mengaku dalam kasus Vina Cirebon tersebut? Kalau dia memaksa untuk suruh mengaku, berarti polisi itu masih kurang bukti dalam menangkap atau menahan pelaku-pelaku dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Sekian saja informasi kita hari ini. Semoga saja pelaku-pelaku dalam kasus Vina Cirebon segera ditangkap. Dan pelaku-pelaku yang masih ada di luar sana lebih baik jujur, lebih baik menyerahkan diri, dan itu lebih baik dan membuat diri kita tenang. Jangan hanya berkeliaran di luar sana dan menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah, sementara kita masih bisa menghidup darah segar di luar sana. Dan janganlah menjadi pengecut. Berkatalah jujur, itu jauh lebih baik daripada menumbalkan orang lain yang tidak bersalah dan menghukum orang-orang yang tidak ikut terlibat. Semoga saja kebenaran ini cepat terungkap dan Allah tunjukkan jalan apa yang seharusnya didapat. Dan polisi Polda Jabar juga harus lebih menyelidiki lagi siapa pelaku dalam kasus Vina tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya dan mensupport video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga selalu dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Amin amin. Sekian, terima kasih.